Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revin Senjalisa Sudira dari kelas 646G01 dengan NIM 642116558. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil dari analisis brand competition dan user quality terhadap brand loyalty Shimori. Sekarang di hadapan saya sudah ada data-data dari 50 responden. Bisa dilihat di sini ada 50 responden dan data-data yang telah terkumpul ini akan saya uji dan olah dalam aplikasi SPSS. Untuk yang pertama ada uji instrumen. Uji instrumen ada dua, uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji validitas, untuk langkah yang pertama itu kita bisa klik analyze, setelah itu correlate, lalu bivariate, lalu kita blok semuanya, klik Ctrl Shift, lalu seret ke bawah sampai total, X1, X2 sampai Y, lalu total, lalu kita pindahkan ke kolom variables, ke kotak variables ini. Jangan lupa diklik Pearson, lalu klik OK. Setelah OK, kita bisa mendapatkan outputnya. Di sini saya sudah mendapatkan outputnya. Kita geser ke ujung, ke total. Di sini bisa kelihatan total 575, 412, 575, 500. Lalu kita harus cari airtable-nya sebagai pembanding. Karena saya menggunakan data 50 responden, sehingga degree of freedom-nya 50 dikurang 2 adalah 48. Dan nilai airtable yang didapat dari signifikansi 0,05 untuk degree of freedom 48 adalah 0,278. Lalu dapat kita lihat di sini sudah saya pindahkan semuanya. Kenapa di sini tertuliskan valid? Karena di sini R hitung lebih besar daripada airtable-nya. Coba kita lihat sampai bawah. Apakah ada yang di bawah 0,278? Ternyata tidak. Maka dapat dikatakan dan dapat disimpulkan bahwa semua instrumen, setiap instrumen dapat dinyatakan valid. Sekarang kita masuk pada uji reliabilitas. Caranya gimana? Langkah yang pertama kita bisa klik Analyze. Setelah itu kita pilih Scale, lalu klik Reliability Analysis. Seperti tadi, kita blok semuanya, lalu kita tarik ke bawah. Oke, untuk total tidak perlu, lalu kita pindahkan ke kotak items. Setelah itu klik statistik, kita pilih, kita centang yang di bagian descriptives for. Setelah itu kita klik continue. Setelah itu baru ada kita klik OK. Setelah klik OK nanti kita akan mendapatkan outputnya atau hasilnya. Nah, di sini sudah terlihat, kita lihat pada tabel reliability statistik. Dapat diketahui di sini Cronbach alpha-nya 0,935. Maka dapat disimpulkan dari hasil uji reliabilitas dapat diketahui bahwa setiap instrumen memiliki nilai Cronbach alpha 0,935 yang lebih besar dari 0,67 sehingga diambil kesimpulan dari setiap instrumen dari variabel dapat dikatakan reliable. Sekarang kita masuk pada uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasik ada 5, tapi di sini saya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama ada uji normalitas. Untuk uji normalitas, kita perlu mencari nilai residual. Ini sudah ketemu, tapi sebelumnya saya akan tunjukkan caranya. Yang pertama, kita klik Analyze, lalu Regression, lalu klik Linear, lalu di sini ada X1 dan X2, yaitu Brand Competition dan Perceived Quality. Kita pindahkan X1 dan X2 ke kotak independen. Lalu untuk brand loyalty atau Y kita pindahkan ke kotak dependent. Lalu setelah itu kita klik save. Lalu di sini di residual kita centang yang unstandardized. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Setelah kita klik OK nanti akan muncul nilai residual pertama ini. Setelah itu kita klik kembali analyze. Lalu kita klik non-parametric test. Legacy dialogs. Lalu kita pilih one sample AS atau Kolmogorov-Smirnov test. Lalu kita pilih yang tadi nilai residual pertama atau unstandardized residual atau R1. Kita pindahkan ke kotak test variable list. Setelah itu kita centang normal lalu klik OK. Nanti akan muncul output ini tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Lalu kita bisa melihat di sini nilai signifikansinya yaitu 0,322.
Maka, berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui bahwa nilai signifikansi 0,322 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Lalu, untuk uji asumsi klasik kedua, ada uji multikolinearitas. Caranya seperti apa? Masih dengan data yang sama. Maka pertama kita klik Analyze, lalu kita pilih Regression, klik Linear. Setelah itu, seperti yang tadi, kita pindahkan X1 dan X2, brand competition dan peer quality ke kotak independen, brand loyalty atau Y kita pindahkan ke kotak dependent. Setelah itu kita klik statistics, lalu kita centang di bagian collinearity diagnostics. Lalu kita klik continue, lalu klik OK. Setelah klik OK, nanti kita akan mendapatkan outputnya, yaitu tabel koefisien. Lalu kita lihat di nilai tolerance dan VIF atau variance inflation factor. Didapatkan untuk X1 dan X2 yaitu 0,493 untuk nilai tolerance dan VIF-nya 2,029. Lalu di sini sudah saya pindahkan ke tabel, maka berdasarkan hasil uji multikolinearitas diketahui bahwa nilai tolerance masing-masing variabel X1 dan X2 adalah 0,493, yaitu lebih besar daripada 0,10. Sedangkan untuk nilai VIF masing-masing variabel X1 dan X2 adalah 2,029, lebih kecil daripada 10. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tidak terjadi multikolinearitas. Oke, untuk uji asumsi klasik ketiga ada uji heteroskedastisitas. Masih menggunakan data yang sama, tapi kali ini kita perlu mencari nilai residual kedua. Di sini saya sudah mendapatkannya, dan untuk nilai residual pertama tadi sudah didapatkan dari uji normalitas. Maka langkah selanjutnya untuk nilai residual kedua kita klik transform, lalu compute variable. Kita namakan di sini res underscore 2, lalu kita masukkan rumusnya abs underscore res, buka kurung res underscore 1, tutup kurung. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita akan mendapatkan nilai res keduanya. Lalu untuk uji heteroskedastisitas, kita klik Analyze, lalu Regression, Linear, lalu kita keluarkan brand loyalty atau Y dari kotak dependent, lalu kita masukkan nilai residual kedua ke kotak dependent. Setelah itu kita klik Save, kita unchecklist unstandardized-nya, lalu kita klik Continue, lalu kita klik OK. Kalau sudah klik OK, nanti kita akan mendapatkan output-nya, yaitu tabel koefisien ini. Lalu kita lihat di kolom signifikansi. Untuk brand competition didapatkan nilai signifikansi 0,198 dan untuk perceived quality didapatkan nilai signifikansi 0,945. Maka berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, diketahui bahwa nilai signifikansi dan competition yaitu 0,198 lebih besar dari 0,05, begitu juga dengan perceived quality yaitu 0,945 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tidak terjadi heteroskedastisitas. Sekarang kita masuk pada uji hipotesis. Yang pertama ada uji regresi linear sederhana. Caranya sama seperti tadi, hanya saja kita perlu memasukkannya satu persatu. Kita klik Analyze, Regression, lalu Linear. Lalu kita masukkan satu persatu. Pertama itu X1-nya kita pindahkan ke Independent dengan brand loyalty ke Dependent. Lalu kita klik OK. Nanti kita akan mendapatkan output-nya yaitu di tabel koefisien. Kita lihat di sini, nilai konstantanya adalah 5,491. Artinya, nilai ini menunjukkan bahwa pada saat brand competition bernilai 0 atau tidak meningkat, maka brand loyalty akan tetap bernilai 5,491. Lalu, untuk nilai koefisien regresinya kita dapatkan 0,798. Yang artinya bahwa ini menunjukkan pengaruh searah. Jika brand competition ditingkatkan sebesar satuan, maka akan meningkatkan brand loyalty sebesar 0,798 satuan. Oke, kalau sudah, kita kembalikan brand competition-nya, lalu kita masukkan yang X2. Kita cek, kita klik OK, nanti kita akan mendapatkan output tabel koefisien ini yang perceived quality. Untuk nilai konstanta kita dapatkan 1,095. Artinya sama, itu menunjukkan bahwa pada saat perceived quality bernilai 0 atau tidak meningkat, maka brand loyalty akan tetap bernilai 1,095. Lalu untuk nilai koefisien regresinya kita dapatkan di sini 0,886. Artinya, jika perceived quality ditingkatkan sebesar satuan, maka akan meningkatkan brand loyalty sebesar 0,8861 satuan. Dan ini menunjukkan pengaruh yang searah. Untuk uji hipotesis kedua, ada uji T. Sama seperti uji regresi linear sederhana,
kita perlu cek satu persatu pengaruh variabel X1 terhadap Y dan variabel X2 terhadap Y. Untuk X1, di sini ada brand competition, kita sudah dapatkan tabel koefisien, lalu kita lihat di kolom T. Didapatkan brand competition, nilai T hitungnya adalah 4,089, dan nilai signifikansinya 0,0. Maka brand competition nilai T hitung 4,089 lebih besar dari nilai T tabel yang sudah didapatkan, yaitu 1,677. Dan nilai signifikansi 0,0 lebih kecil dari 0,05. Maka terbukti H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga interpretasinya bahwa variabel brand competition berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty. Lalu untuk variabel kedua atau X2, kita sudah dapatkan juga tabel koefisiennya, yaitu perceived quality. Kita lihat di kolom T-nya, didapatkan bahwa T hitungnya 5,606 dan nilai signifikansinya sama 0,0. Maka perceived quality nilai T hitung 5,606 lebih besar dari nilai T tabel tadi 1,677 dan nilai signifikansi 0,0 lebih kecil dari 0,0. Maka terbukti H0 ditolak dan H2 diterima. Sehingga interpretasinya bahwa variabel perceived quality juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty. Lalu untuk uji hipotesis selanjutnya ada uji F. Caranya sama seperti sebelumnya, hanya saja kita langsung menggunakan kedua variabel, yaitu pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Di sini kita sudah dapatkan tabel ANOVA, lalu kita lihat pada kolom F dan kolom signifikansi. Untuk nilai F hitung kita dapatkan 15,867 dan untuk nilai signifikansi kita dapatkan 0,0. Maka berdasarkan hasil uji F, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh brand competition dan perceived quality secara simultan terhadap brand loyalty adalah sebesar 0,0 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 15,867 lebih besar dari F tabel yang sudah didapatkan yaitu 3,20 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Lalu untuk uji hipotesis yang terakhir ada uji koefisien determinasi. Caranya sama seperti uji T dan regresi linear sederhana, tapi kali ini kita akan melihat di tabel model summary. Yang pertama untuk X1-nya ada brand competition, kita lihat pada kolom R-square, didapatkan nilai R-square-nya adalah 0,258. Dan untuk perceived quality kita dapatkan nilai R-square-nya adalah 0,396. Maka berdasarkan perhitungan tersebut diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 25,8% bagi X1 dan 39,6% bagi X2, yang artinya variabel brand competition memberikan kontribusi yang signifikan sebesar 25,8% terhadap brand loyalty, sedangkan variabel perceived quality memberikan kontribusi yang signifikan sebesar 39,6% terhadap brand loyalty. Sisanya sebesar 34,6% disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. Dari hasil data-data yang telah saya olah dan saya uji pada aplikasi SPSS, dalam analisis brand competition dan perceived quality terhadap brand loyalty Morioper, dapat diketahui bahwa X1 brand competition dan X2 perceived quality berpengaruh secara signifikan dan simultan terhadap brand loyalty atau Y. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.